Aletra L8 EV akan hadir dengan harga mulai dari. Hai, selamat datang di Temu Mobil. Nah, Aletra hadir di GJAW dan menghadirkan mobil MPV 7-seater pertama mereka. Dan di sini langsung head to head dengan BYD M6. Yang sebelumnya kita tahu BYD M6 itu nggak ada lawannya. Dan sekarang langsung dibalas sama si Aletra, yaitu Aletra E8 EV. Di sini Aletra E8 EV ini dia mengklaim bahwa inilah mobil terluas dan ternyaman di kelasnya. Nah, di sini gua akan review mobil ini dan kalian penasaran gimana review ya? Saksikan terus di Temu Mobil. Oke, kita bahas secara eksterior dulu. Kalau kita lihat dari eksteriornya, ini mobilnya udah terkesan MPV banget, sama dengan si BYD M6. Nah, kalau dilihat dari depannya, ini dia depannya clean, dia nggak ada grill sama sekali di sini. Di sini ada DRL ya, yang dimana ini DRL ini nyambung dengan lampu sennya. Dan di sini untuk lampu headlampnya DRL LED projector. Kalau dilihat dari desain lampunya, ini menurut gua masih elegan dan juga masih futur. Terus ke bawah lagi dia sudah ada untuk ventilasi udaranya yang membuat kalau di sini kan clean banget, di sini ada ventilasi udaranya. Jadi mungkin terkesan lebih sporty lah. Terus di sini sudah ada kamera 360 di sini. Nah, overall kalau lihat dari depannya menurut gue ini udah kayak mobil bapak-bapak dan mobil keluarga banget. Sekarang kita lihat dari sisi sampingnya. Nah, dari sampingnya kita lihat dulu dari sisi bannya. Untuk velg ya, desain velgnya dia kayak kipas gitu, palang 5, di mana warna itu grey dan juga silver. Bukan hitam, tapi grey dan juga silver. Dan bannya itu dia menggunakan ban Hankook ion dengan profil bannya itu 225 55 ring 18. Dia menggunakan ring 18. Dan untuk over fender ya, ini nggak terlalu besar, ini masih oke banget. Terus di sini ada aksen Geely-nya karena emang ini adalah anak perusahaan dari si Geely. Baik lagi di sini spionnya, lampunya dari warna spionnya ini senada dengan bodinya. Di sini udah LED untuk spionnya, lampu sennya, dan di sini sudah ada kamera 360. Sampingnya lagi, ini dia aksen chrome-nya ini memanjang dari depan ke belakang, membuat ini terasa mobil keluarga banget, elegan. Dan dia sudah ada roof rail di sini. Ini roofnya beneran kuat gitu. Terus kalau untuk di bagian side skirt-nya, dia ini warnanya grey gitu ya, warna grey gitu, terkesan senada dengan warna bodinya. Keren sih. Nah, sekarang kita lihat dari sisi belakangnya. Nah, ini untuk desain belakangnya. Menurut gue desain belakangnya ini oke loh. Kenapa oke-nya? Pertama adalah nih, untuk LED bar dia memanjang dari ujung kiri dan ke ujung kanan. Dan desainnya ini keren. Menurut gue ini keren banget sampai dia ke sini. Lampunya keren banget. Terus dia untuk kaca belakang sudah ada defogger, sudah ada wiper, dan sudah ada saktelnya. Dan di sini ada lampu stopnya. Terus logonya di sini ada Aletra. Wih, keren banget sih. Ini terkesan elegan banget. Terus di sini ada tipe mobilnya E8 EV, dan dia di sini ada aksen chrome-nya, terkesan membuat lebih elegan. Nah, kalau untuk buka bagasinya ada di sini. Oke, untuk bagasinya ini menurut gue cukup luas ya. Dia cukup luas di sini karena ada bawahan lagi, ada kompartemen lagi. Jadi kalian bisa naruh barang lebih banyak lagi di sini. Nah, kalau untuk mendapatkan bagasi lebih luas lagi, kalian tinggal tarik aja di bagian sininya. Oke, kalian tinggal tarik aja, kalian akan mendapatkan bagasi yang lebih luas lagi. Ini tidak rata lantai, tapi menurut gue ini oke, bisa naruh barang lebih banyak lagi. Untuk tutupnya bisa dipecah sini. Dia sudah elektrik, keren-keren. Nah, sekarang kita lihat dari sisi dalamnya. Nah, gue di depan di dalam mobil untuk Aletra E8. Oke, dia ini sudah elektrik untuk
pengaturan joknya. Keren sih. Mau maju, mau depan, wah keren. Terus kalau dari sisi setir ya, dia sisi setirnya flat bottom gini, 3 palang. Di sini untuk pengaturan untuk menu di layar dan lain-lain. Dan di sini ada logo Aletranya. So far ini menurut gua oke loh. Dan di sini bisa dia bisa teleskopik dan juga tail. Oke. Dan untuk head unitnya, ini head unit sekitar 7 inci dan di sini ada pengaturan fisiknya. Jadi nggak semuanya di head unit. Ini untuk pengaturan nyalain AC, untuk pengaturan suhu AC dan lain-lainnya. Dan di sini untuk hazardnya dan untuk start on bottom engine di sini. Keren. Dan di sini sudah ada wireless chargingnya sekitar 50 watt. Fast charging banget. Dan di sini untuk pengaturan yang lainnya kayak parking brake, auto hold, traction control, dan untuk pengaturan yang lainnya. Dan untuk parkirnya juga bisa pencet di sini. Di sini ada 2 buah cup holder. Terus untuk ini secara desainnya dia ini kayak wood panel gitu, keren. Terus di bagian tengahnya ini kebuka seperti ini. Ini ada tambahan kompartemen lagi. Cukup oke menurut gua. Dan kalau di sini ini kompartemen lagi. Dan secara desain interiornya ini soft touch, enak banget. Dan ini nih, ini leveling gitu kan, dia leveling gitu. Dan di sini ada aksen wood panel lah. Mewah sih menurut gua, ini mewah banget. Terus kalau untuk di bagian ini ya, dia sudah panoramic roof, nggak ada sunroof ya, tapi dia untuk tirainya bisa dibuka ditutup. Di sini untuk pengaturan lampunya. Dan kalau untuk sun visornya di sini sudah ada lampu LED-nya. Keren. Dan untuk di bagian sini ya juga ada pengaturan untuk spion dan buka bagasi di sini. Untuk kisi-kisi AC menurut gue ini standar, tapi menurut gue ini oke loh. Ini oke banget. Dan di sini untuk pengaturan power window dan kawan-kawan. So far kalau dilihat dari sisi interiornya, ini menurut gue cukup oke sih, cukup oke. Dan enak adalah dia sudah elektrik sini. Jadi kita cukup nyaman loh. Tapi kalau gue lihat ini memang tidak terlalu commanding ya. Tapi kalau misalnya tinggi dikit baru bisa kelihatan commandingnya. Dan dia belum ada ADAS-nya, mau tipe terendahnya ataupun tipe tertingginya. Dia belum ada ADAS, tapi untuk fitur-fitur lain kayak ABS, terus dan lain-lain itu sudah ada. So far menurut gua ini cukup oke sih untuk sekelas MPV 7-seater listrik. Keren Aletra L8 EV. Oke, di belakangnya ini. Wah, belakangnya ini nyaman seriusan. Dia konfigurasinya ini captain seat, yang dimana dia ada armrestnya cukup oke, armrestnya cukup oke. Terus di bagian sini soft touch, ini juga soft touch. Dan untuk AC nya ada di sini. Dan di sini ada lampunya sistem sentuh gitu. Terus di bagian sini ada pocket-pocketnya. Dan untuk AC-nya di sini ada tempat AC-nya. Gitu. Nah, kerennya ini adalah tuh. Ini enak loh, tapi dia masih manual, nggak elektrik di bagian penumpangnya. Tapi kalau di kita majuin sedikit, mundurin, kalau dia mentok, kalau dimajuin, wah, dia bisa rebah, makin rebah lagi. Jujur ini nyaman. Kalau untuk dari sisi bahannya, ini bahannya menurut gue oke ya. Dia semi sintetis gitu. Ini oke lah. Dan jahitannya juga rapi loh. Dan di sini ada aksen-aksen lagi. Gitu. Dan untuk headrestnya ini juga oke. Tapi menurut gua dulu di Captain Seat ini lumayan oke sih. Dia nggak banyak fitur-fitur di dalam sini, tapi menurut gua ini cukup oke dan cukup nyaman. Oke, kalau di bagian belakangnya memang agak terlalu sempit kalau misalkan ini tadi posisi duduk gua. Tapi kalau misalnya dimaju sedikit, ini pasti akan lebih cukup nyaman gitu. Dan enak adalah untuk reclining mobil bangkunya ini cukup rebah loh. Tuh, dia cukup rebah. Jadi nggak tegak banget. Jadi masih terasa nyamannya. Dan dia sudah ada AC juga di sini. Terus cup holder dan juga ada colokan USB. Tapi hanya di sebelah kanan, di sebelah kiri nggak ada. Tapi menurut gue ini oke loh. Tapi terus duduknya pun di sini dia juga sudah ada 3 headrest. Jadi emang untuk 3 penumpang. Kalau duduk di belakang, di tengah agak cukup tinggi. Tapi menurut gue ini masih oke. Karena lebih enak di tengah, karena di tengah ini dia captain seat kan, dia kosong gitu, jadi enak nggak kena mentok ke kaki gitu.
So far duduk di belakang menurut gue ini oke loh. Dan juga cukup luas dibandingkan punya si BYD M6. Karena kalau dibilang dari sisi dimensinya, ini lebih luas sedikit dibandingkan si BYD M6. Keren sih untuk Aletra L8 ini. Oke, untuk Aletra L8 EV ini dia ada dua varian. Bedanya adalah dari sisi baterainya. Nah, varian pertama itu dia menggunakan baterai LFP dengan jarak tempuh sekitar 431 km. Dan varian kedua tertinggi yaitu adalah varian Aletra L8S, yang dimana dia menggunakan baterai teknologi short bulletproof baterai, dimana itu lebih ringan sehingga lebih efisiensi dari sisi penggunaan baterainya. Dan untuk jarak tempuhnya untuk tempat tertinggi yaitu 540 km. Dan tenaga dan torsinya sebenarnya sama, tipe terendah dan tipe tinggi, yaitu 161 horsepower dan 240 Nm. Kalau dibandingkan dengan BYD M6, secara tenaga emang dia lebih besar, tapi secara torsi BYD M6 itu lebih tinggi. M6 itu sekitar 310 Nm. Dan untuk harganya tipe terindah dimulai dari 415 juta. Itu untuk 200 SPK pertama dan tanpa charger. Kalau tipe tertinggi ya itu sekitar 458 juta untuk 200 SPK pertama dan sudah menggunakan charger. Nah, untuk Aletra L8 ini, L8 EV ini dia ada 3 varian warna putih, warna grey, dan warna black. Tapi menurut gue warna putih ini oke sih, lucu sih. Nah, menurut kalian nih, dengan harga segitu 415 jutaan dan dia lebih luas dibandingkan BYD M6, tapi tenaganya masih di bawah BYD, secara torsi masih di bawah BYD M6 lah. Menurut kalian dengan harga segitu dan performance segitu, worth it nggak dibeli? Bisa di kolom komentar. Jangan lupa untuk like video dan pasti subscribe ke channel Teman Mobil. Itu dari saya, salam Teman Mobil.